Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang sangat saya muliakan, salam jumpa kembali dengan POP, Polisi Oh Polisi. Sore ini sedianya saya ingin berdiskusi ya dengan rekan-rekan supaya tidak membosankan kalau saya bicara sendiri di sini. Tetapi berhubung rekan-rekan saya masih berada di luar kota, maka terpaksa saya sempatkan untuk menyampaikan informasi ini dengan harapan agar masyarakat bisa segera mengetahui kira-kira apa yang terjadi. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, pada tayangan sebelumnya kan kita selama ini membahas mengenai tragedi di Rumah Sang Jenderal. Dan kemudian kemarin pertanyaan-pertanyaan masyarakat sudah berubah total ya. Yang tadinya mencurigai polisi, menutup-nutupi hal yang semestinya disampaikan pada publik dan sudah dipesankan oleh Bapak Presiden. Ternyata kemarin sudah dibuka oleh Bapak Kapolri, yaitu akhirnya Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Dan bahkan secara mengejutkan untuk saya, Bapak Kapolri juga mengungkapkan bahwa ada diduga 25 petugas yang melakukan tindakan kurang profesional sehingga akhirnya dimutasikan. Nah, berita ini menurut hemat saya sudah membalikkan posisi Polri ya, yang tadinya sudah hampir hancur di titik nadir yang paling bawah akibat dituduh bohong oleh masyarakat karena menutup-nutupi apa yang oleh Bapak Presiden sebutkan dan Bapak Mahfud juga sebutkan. Tapi ternyata polisi kemarin saya katakan sudah lolos dari tes kebohongan publik. Artinya bahwa polisi yang selama ini diuji kejujurannya dengan menggunakan lie detector ternyata lolos bahwa selama ini polisi bukan bohong, tapi hanya enggan saja menyampaikan hal-hal yang mesti dibuka sebelumnya. Ketegasan dari Bapak Kapolri menetapkan Baradae sebagai tersangka dan memutasikan 25 pejabat ya, ada 3 pati, ada pamen dan sebagainya. Tapi intinya itu adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Polri secara institusi bukan menutup-nutupi suatu kebusukan, tetapi itu hanya terjadi hanya segelintir kelompok daripada anggota polisi yang mungkin khilaf selama ini sehingga melakukan tindakan yang ingin ditutup-tutupinya. Nah, celakanya kan berita itu sangat besar ya, sehingga sangat menyita perhatian publik. Oke, jadi kemarin dengan ditetapkannya Baradae sebagai tersangka itu sudah kita duga sebelumnya pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu banyak sekali yang muncul ya itu. Kok hanya Baradae yang jadi tersangka? Itu kan, antara lain begitu. Kemudian, wah itu Baradae itu bukan sakti, bukan apa, tapi dia menjadi tumbal daripada pejabat yang lain yang melakukan perbuatan. Itu kira-kira yang muncul juga. Kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa kok pasalnya 339? Dan ada embel-embel pasal 5 dan 56, kan berarti ada pelakunya lebih dari satu. Nah, siapa itu kok nggak dibuka? Nah, gitu. Nah, yang belakangan ini yang baru hari kemarin terjadi, timbul lagi viral berita di lapangan ya, bahwa Baradae pengakuannya berubah. Wah, ini menjadikan suatu sorotan publik ini. Pengakuannya berubah. Terus gimana ini kira-kira gitu. Kemudian ada lagi kemarin berita seharian itu, Bareskrim Polri digeruduk oleh pasukan Brimob, puluhan bersenjata panjang dari siang sampai sore itu, tapi belum ada kejelasan apa maksudnya itu. Kemudian belum di media juga memantau itu, saya juga mantau juga, tapi nggak ngerti apa yang terjadi. Saya telepon pejabat juga nggak ada jawaban. Wah, ini jadi menimbulkan pertanyaan besar. Pertanyaan besar lagi tambah dengan ada berita Kadif Propam dijemput dan diamankan di Makobrimob. Wah, menimbulkan lagi perdebatan. Itulah kira-kira ya, karena dinamika yang demikian cepat, saya pikir terpanggil untuk segera memberikan penjelasan menurut pengamatan saya ya, supaya masyarakat tidak terlalu banyak bertanya-tanya dan mengandai-andai dan nanti terbawa oleh
pengaruh-pengaruh atau cerita-cerita yang penuh dengan tuduhan publik, dan saya menghindarkan jangan sampai nanti terjadi trial by the press lah kira-kira gitu. Baik, terutama yang pertama kali saya ingin menanyakan, kenapa kok tersangkanya hanya Baradae itu ya. Jawaban singkatnya adalah begini. Selama ini yang menetapkan jadi tersangka dia itu adalah tim khusus. Tim khusus itu berangkatnya penyidikan dari laporan polisi korban yang dibuat kalau nggak salah baru tanggal 15. Jadi meskipun tanggal 8 peristiwanya, tetapi karena pada waktu press release tanggal 11 itu diumumkan, dan waktu itu hanya kasusnya adalah kasus perbuatan tidak senonoh dan penodongan, dan tidak dibikin laporan baru oleh polisi waktu itu bahwa ada temuan orang korban ya Brigadir J yang meninggal, maka kasus itu ya di situ mentok, jadinya nggak diteruskan. Terus tim khusus ini menggunakan laporan baru yang disampaikan oleh korban, yaitu lengkap itu, ada tuduhan menganiaya, tuduhan dibunuh, tuduhan direncanakan, kemudian HP-nya diretas, HP-nya hilang dan sebagainya. Itu tuduhan yang dimasukkan di dalam LP yang dibikin oleh para korban yang kira-kira waktu itu baru tanggal 15. Setelah itu tim khusus melakukan pemeriksaan para saksi yang di rumah dulu di rumah dinas itu, di mana kejadian itu, kabarnya sampai 25 saksi kan waktu itu. Dan kemudian setelah kerja keras barulah diumumkan bahwa tersangkanya adalah Baradae. Nah, kenapa kok baru Baradae? Karena dari penyidikan tim khusus itu mulai dari tanggal 15 itu ya sampai diumumkan kemarin itu, kira-kira polisi baru mendapatkan bukti-bukti yang kuat bahwa Baradae itu adalah tersangkanya. Tapi tersangka untuk pasal apa? Tersangka untuk pasal 338, artinya untuk menghilangkan nyawa seseorang gitu. Tapi ada embel-embelnya itu 55 dan 56 yang berarti itu adalah tersangka menghilangkan nyawa orang, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi bahwa dia itu ternyata bukan pelaku tunggal, tapi dia adalah hanya membantu atau menyertai. Berarti dugaannya adalah lebih dari satu tersangka. Tapi berhubung karena bukti-bukti yang ada kuat itu baru itu, kemudian keterlibatan yang lain belum diketemukan, maka polisi baru bisa menerapkan Baradae sebagai tersangka dengan pasal 338, pasal 55 dan pasal 56. Itu kira-kira jawaban untuk nomor 1 dan untuk ketiga ya sekalian itu. Jadi kenapa kok hanya tersangkanya Baradae dan kemudian pasalnya kok 55, 56. Artinya sekarang ini baru Baradae yang ditangkap dan ditahan karena unsurnya memenuhi. Bukan unsurnya apa? Alat buktinya sudah memenuhi, minimal kan hanya 2 itu. Kemudian pasal 55 berarti dan 56 berarti diperkirakan masih ada tersangka yang lain. Seperti perkiraan publik lah gitu kan. Nah, terus yang kedua, tanya. Itu kan jadi tumbal saja itu. Kita dulu kan nyebutnya kan sakti itu. Bukan sakti, dia itu tumbal itu. Tumbal daripada siapa yang punya berpengaruh untuk ngaku aja gitu. Nanti ngaku nanti kan kamu nanti dijamin hidupnya di belakang hari dan sebagainya itu, dan itu untuk menyelamatkan nama polisi dan sebagainya kan gitu. Tapi ternyata untuk tuduhan seperti itu menurut saya tidak terbukti. Nah, karena ternyata selama ini kan Baradae mengakunya kekeh terus, walaupun diperiksa waktu itu ya, saya dengar diperiksa langsung oleh Kapolri sendiri, oleh tim khusus, bahkan mungkin oleh Komnas HAM, saya nggak dengar soalnya hasilnya ya. Tapi tetap aja keterangannya kayak gitu kan. Tapi itu kan diragukan juga. Nyatanya dia minta perlindungan perlindungan saksi dan korban ya. Itu kan ditolak karena dia tidak memenuhi persyaratan menjadi justice kolaborasi gitu kan. Saksi justice kolaborasi itu artinya adalah saksi yang bisa membantu mengungkapnya penyidikan itu. Nah, barangkali dulu ya karena Baradae itu dianggap tidak mau memberikan keterangan yang mengungkap kejadian sebelumnya, mungkin sampai itu kan ditolak oleh perlindungan saksi dan korban itu gitu. Nah, jadi gitu jawaban yang kedua itu bahwa apakah dia menjadi tumbal, itu saya kira tidak ya, karena ternyata dia selama itu kekeh memberikan keterangan yang seperti itu, bahwa dia ada memang keluar pada Brigadir J itu keluar, kemudian terjadi tembak menembak itu kan gitu. Tapi
ini langsung terbantahkan dengan adanya berita belakangan ini bahwa Baradae pengakuannya berubah. Nah, itu baru ini ya, baru viral berita saja. Saya nggak ngerti itu beritanya dari mana itu dan berubahnya seperti apa. Kayaknya juga media sama ini saya baca belum tahu berubahnya, apakah ngaku bahwa dia disuruh, apakah dia disuruh apa menembak atau dia tidak menembak atau bagaimana, belum ada keterangannya. Tapi intinya bahwa perubahan pengakuan Baradae ini menurut hemat saya mungkin sangat mungkin terjadi ya. Gitu. Kalau melihat kondisinya seperti itu ya selama ini gitu ya. Ya mudah-mudahan begitu yang kita harapkan itu. Tetapi apabila ternyata ini kemarin hanya viral gitu ya. Ya kita nggak boleh memaksakan bahwa nanti katanya wah ini Baradae sudah berubah pengakuannya kok masih ditutup-tutupi gitu. Saya kira polisi akan melihat nanti ya, kalau memang dia mengakunya berubah, pasti nanti akan disebutkan lah bahwa dia ngakunya berubah gini. Apa berubahnya kayak apa ngakunya gitu. Nah, kemudian yang kita percaya bahwa kira-kira Baradae itu berubah pengakuannya adalah disusul dengan berita berikutnya. Bapak Kadipropam dijemput dan diamankan di Brimob. Wah, berarti kan jelas itu ya. Apa itu mungkin karena gara-gara Baradae itu mengaku sehingga ini cukup alasan untuk mengambil bapak itu kan, kira-kira publik masih berprasangka begitu. Saya pun juga berprasangka begitu tuh. Tapi kalau saya dari kajian teori ya itu, ini lebih kepada gini. Kan dulu waktu Bapak Kapolri itu mengumumkan Baradae sebagai tersangka, kan juga disertai dengan pengumuman bahwa terjadi kekeliruan di dalam pengolahan TKP itu, sehingga kepada yang bersangkutan langsung ditindak, yaitu diamankan, dicopot dari jabatannya dan kemudian diisolasi dan diperiksa intensif oleh Irsus. Inspektur khusus itu bagian daripada Irwasum ya. Irwasum kan anggota tim sus. Jadi Irsus itu adalah bagian daripada tim sus yang meneliti kepada anggota-anggota itu tadi yang diduga menyalahgunakan tugasnya atau menyalahi tugasnya ketika memproses TKP yang pertama itu gitu. Ya itulah, jadi dari tugas yang itu, saya pikir ya, itu tim sus pasti akan mendalami pada mereka itu, tanya kembali apa yang terjadi, termasuk juga periksa ulang pada Baradae itu gimana apa yang sebetulnya terjadi, suruh menguraikan lagi apa itu skenario dulu, apakah betul terjadi tembak menembak atau bukan. Itu saya kira pendalaman daripada tim sus itu membuahkan bahwa kemudian ada tindakan berikutnya itu. Membuahkannya adalah pengakuan Baradae yang berubah, kemudian ada penjemputan Bapak Kadipropam itu gitu. Jadi saya pikir ini suatu perkembangan yang sangat cepat ya. Dari kondisi yang tadinya tertutup-tutupi, tapi kemudian sekarang terbuka, dan kemarin terbuka hanya baru separuh sedikit. Kok hanya Baradae, nggak ada tersangka lainnya, ternyata sekarang ditambah, oh ternyata Baradae itu ngaku yang lain, sehingga ditambah dengan tindakan penjemputan Bapak Kadipropam itu. Jadi intinya adalah apa? Saya di sini ingin menjawab ya. Dan kemudian gerudukan Polda Brimob kemarin tuh kan yang ke kantor itu kan nggak tahu jawabannya itu. Itu dugaan saya ya, dugaan saya itu ternyata itu Barreskrim memperkuat posisi di mana ada Baradae itu karena dia dianggap saksi yang paling menentukan ya. Ini dibukanya tabir ini. Kenapa itu paling menentukan? Maka kalau dulu hanya kita menduga-duga ya bahwa ini sebagai apa itu tadi untuk jadi tumbal dan sebagainya itu. Tapi dengan adanya dia mau mengaku seperti itu, otomatis kan ancamannya kan jadi banyak ini. Yang tadinya itu mungkin menjadikan dia tumbal kan tidak mengancam, tapi begitu dia buka mulut kan pasti jadi terancam gitu. Nah, kira-kira itulah sehingga perlu diperkuat pengamanan di situ, kira-kira begitu. Ini perlu disampaikan juga ya, karena kan selama ini kan ada isu-isu bahwa polisi itu terbelah, klik-klikan gitu sampai dan sebagainya tuh. Sehingga wah jangan-jangan Brimob tidak terima ini karena Baradae jadikan tersangka, kan bisa saja terjadi gitu kan. Tapi kira-kira yang terjadi kemarin itu enggak, kalau hanya untuk penguatan pengamanan agar betul-betul jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baradae itu masih selamat dan kemudian terlindungi karena itulah. Jadi di sini saya ingin menyelipkan juga. Dulu kan kita sering pakai istilahnya Baradae itu sakti ya. Ya ternyata memang dia sakti benar itu. Buktinya apa?
ada keadaan yang krisis kayak gini, di mana orang-orang itu bertanya-tanya apakah yang terjadi, dia jadi pahlawan pencerah kita. Kalau memang dia mengakui ya apa yang sebetulnya terjadi ya, dan itu pengakuan itu ternyata merubah apa yang selama ini diskenarukan, otomatis dia kan jadi pahlawan gitu. Penyelamat daripada nama polisi juga yang dituduh selama ini bohong gitu ya, sudah kemarin dia rela dijadikan tersangka gitu. Tapi kemudian sekarang apabila dia memberikan keterangan yang lebih jelas apa yang terjadi, wah itu betul-betul dia pahlawan betul tuh, pahlawan kebenaran namanya ya gitu ya. Jadi bukan dia dianggap sebagai tumbal gitu kan. Makanya kemarin itu kan kita sering lucu juga itu, para lawyer kan tuh berdebat itu, lawyernya daripada korban tuh protes, kok Baradae dianggap sebagai pahlawan, itu namanya menghina kami gitu kan. Nah itu saya pikir ya lucu juga itu ya, kayak gitu kok diperbincangkan gitu loh. Kalau kami sih ngangkatnya itu kenapa Baradae sakti itu ya cuman publik aja, dari komentar-komentar itu mengatakan kok gitu. Nah kami juga mungkin ya mengatakan dia sakti karena menyelamatkan polisi. Lah memang betul dia Kak. Dia memang begitu dia umumkan jadi tersangka, polisi yang kemarin hampir hancur itu ya, kalau istilah saya kemarin hampir terpotong kepalanya polisi gara-gara aib gitu ya. Dia ngomong gitu mau jadi tersangka, otomatis dia menyelamatkan polisi dari kehancuran, dari tes kebohongan publik gitu. Itu kira-kira peranan Baradae, dan kemudian siapa yang akan jadi tersangka berikutnya, saya ulangi lagi ya, sangat tergantung dari pengakuan Baradae itu. Baradae itu mengakunya seperti apa, nanti dia akan menuntun kembali tim Irsus ini. Kan tim Irsus kemarin itu kan meriksa 25 orang itu ya, arahnya pasti kepada pertanyaan, dulu TKP yang sesungguhnya seperti apa, itu pasti. Nah untuk mengetahui TKP yang sesungguhnya itu seperti apa, ya dari para saksi yang dulu pertama kali datang ke TKP itu, yang mengolahkan gitu, dulunya kayak apa gitu. Nah terus kemudian dibimbing juga dengan pengakuan Baradae, kan nanti bisa semacam kayak rekonstruksi di situ. Baradae ngakunya apa, betul nggak dengan saksi yang waktu itu, korban dulu seperti apa posisinya, kira-kira begitulah yang mau diangkat ya. Nah setelah diangkat itu nanti Irsus akan menemukan, oh kisah ceritanya yang betul adalah kira-kira begini ya. Itu nanti berguna untuk memproses berkas yang menuju kepada bagaimana meninggalnya si korban Brigpol C itu ya. Apakah dia memang mati tembak menembak sesuai dengan dulu skenario yang disampaikan oleh press release tanggal 11 itu, atau Baradae memenuhi syarat di 55 tadi, membantu, atau 56 peserta gitu ya. Jadi kalau peserta kan berarti yang lain siapa gitu kan. Nah ini masih dikaji kembali itu untuk mendalami gitu. Mendalaminya adalah dengan melalui proses TKP yang ketika tim sus ini datang kan sudah berubah, tapi itu bisa direka kembali seakan-akan dengan keterangan para yang sudah diperiksa oleh Irsus itu. Itu kira-kira arahnya begitu ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan, Pak, itu kalau cuman kode etik itu apa sih, kode etik gitu gitu ya, kayak gitu ya. Begini saya jelaskan ya, di polisi itu sebagai pengawasan supaya polisi itu baik, itu pengawasannya berlapis-lapis ya. Polisi itu kalau dari dalam itu ya, pengawasan internal namanya itu para penyidik itu pengawasnya adalah atasannya nomor 1, atasan yang bertugas itu. Kalau saya sersan ya atasnya letnan gitulah, kira-kira gitu yang mengawasi dia tugas sehari-hari. Nah di samping itu juga di polisi itu juga ada lembaga namanya Irwasum. Irwasum itu adalah kalau di luar Irjen lah, Inspektorat Jenderal lah gitulah, bagian pengawas itu, pengawas untuk kinerja polisi secara umum. Tapi di polisi itu juga ada Div Propam. Propam itu membawahi Paminal dan Propos. Propos itu untuk menegakkan masalah disiplin polisi, Paminal itu untuk menegakkan masalah kode etik. Nah kode etik itu adalah aturan-aturan yang bersifat umum mengenai moral polisi itulah, kira-kira polisi itu yang harus berbuat yang tepat dengan etika polisi itu apa. Ada etikanya, ada 8 tuh, etika kelembagaan itu pada negara, kepada kesatuan, kepada tugas dan sebagainya itu. Dan itu ketentuannya cuman simpel aja di situ bunyinya, misalkan gitu, setiap polisi wajib melakukan tugas dengan berpedoman pada sumpahnya. Setiap polisi wajib menegakkan hukum, tidak boleh membantah atasan yang betul-betul baik gitu. Kalau atasannya nyuruh jelek ya boleh dia
menyangkal gitu. Kalau dia tidak boleh membangkang perintah, itu kurang lebih kayak gitulah bunyinya. Kalau disiplin, aturan yang lebih lagi, lebih rinci lagi mengenai bagaimana ketepatan dia pergi ke dinas, pakai berpakaian, kemudian cara misalkan melakukan tugas pemeriksaan dan sebagainya, itu masuk dalam aturan disiplin. Kira-kira gitu. Nah, kemarin ini Irsus itu ya, dalam rangka untuk mencari keterangannya sesungguhnya itu seperti apa gitu ya. Itu dia pakai jalur itu tadi, penegakan kode etik. Karena kalau kode etik itu cepat sekali prosesnya. Beda kalau kita mencari ya, langsung siapa sih tersangkanya berikutnya, yang 340 artinya yang merencanakan. Itu susah karena apa? Butuh bukti-bukti saintifik. Saintifik itu Bapak para pemirsa sekalian bisa lihat lah. Kemarin untuk mengetahui otopsi itu aja kan nunggu 4 minggu tuh kemarin. Nah, itu kayak gitu lama kan. Jadi kalau kita berangkatnya untuk mencari unsur-unsur yang terlibat di dalam pidana yang mengenai terkait dengan siapa sih ini yang ikut merencanakan itu akan lama prosesnya. Akan lebih cepat lagi kepada proses yang kode etik tadi. Melalui kode etik tadi, kita meriksa langsung bisa diketahui, oh dulu kemarin berbuat apa, yang seharusnya bagaimana, kan langsung dapat informasi itu. Dan kepada yang bersangkutan ini langsung bisa dikenakan tindakan ya, yaitu pencopotan itu ya. Tapi nanti apabila di situ terdapat pidana, perbuatan pidana itu misalnya menghilangkan barang bukti, membuat keterangan bohong mengenai itu supaya penyidikan, ya itu pidana itu nanti akan disasar oleh tim sus ini. Jadi gitu sementara ya. Jadi dengan adanya perkembangan informasi ini, mudah-mudahan rakyat juga tidak menimbulkan spekulasi lagi gitu ya. Artinya berandai-andai memberikan tuduhan-tuduhan itu. Tapi intinya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolri dan tim susnya itu sudah jelas-jelas memperlihatkan on the right track lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tinggal nanti hasilnya, dan kemudian tinggal bagaimana dia cara menjelaskan pada masyarakat supaya masyarakat tidak bertunggu-tunggu dan kemudian menimbulkan proses kecurigaan lagi yang akhirnya lari kepada menjustis seseorang melalui publik. Contohnya, udah Bapak itu pastilah sebagai koordinatornya dan sebagainya. Nah, itu kan kalau tidak segera diberikan penjelasan yang sesungguhnya, itu bisa terjadi gitu. Jadi saya mohon kepada masyarakat juga, saya sudah menjelaskan ini maksudnya adalah bahwa polisi sudah bagus ya, sudah membuka tersangkanya adalah Baradae gitu. Karena tim khusus yang bekerja dan mendasari temuan yang ada, sekarang baru itu yang ada. Dengan ditetapkannya ada 5556 berarti memungkinkan ada tersangka yang lain. Nah, kemudian dengan adanya informasi dari pengakuan Baradae ini, udah itu melakukan suatu langkah yang besar ke depan, yang mestinya itu bisa ditempuh 1 tahun, mungkin ya kalau dengan ini cuma seminggu aja bisa selesai gitu. Tapi entah ini benar apa enggak nih keterangan yang berubah ini, kita tunggu aja nanti rilis daripada polisi. Yang kemudian kemarin info-info bahwa itu Mabes Polri dikerutuk Brimob itu bukan karena Brimob protes karena Baradae itu dianggap jadi tersangka sehingga marah, bukan melindungi kesatuannya, tapi ternyata itu hanya untuk pengamanan. Karena kalau memang dia berubah pengakuannya itu, maka dia pasti akan terancam dengan orang-orang yang dulu pesan suruh tutup mulut kan gitu. Logikanya kayak gitu aja. Dan kemudian yang terakhir dengan Bapak Kadipropam itu juga selama ini pasti belum sampai kepada pidananya, pasti kepada kode etiknya dulu gitu. Nah, kepada tim-tim yang diperiksa oleh Irsus itu nanti pasti akan dikenakan hukuman tindakan kode etik. Kode etik itu bunyinya bisa hukum berat, hukum ringan, saya nggak begitu apal ya, sampai pemecatan yang jelas ada itu. Nah, terus kemudian kalau didapati unsur pidana dari situ, pasti nanti akan dikembangkan dengan tuntutan pidana kepada dia. Itulah artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, bahwa kami akan tegas dan hukum akan ditegakkan secara tegas sesuai dengan perintah atau pesan daripada Bapak Presiden. Saya kira itu ya sementara penjelasan saya, mudah-mudahan bisa agak menambah lah ya kejelasan gitu, walaupun saya cuma tampil dengan kayak gitu. Yang penting saya ini adalah isinya dulu, masalah performanya itu belakang lah, karena kita mengejar waktu ini. Saya kira terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi pada POP. Terima kasih sudah menyaksikan, mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.